Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi anak-anak hebat Indonesia. Berjumpa kembali di kelas 3, tema 5, cuaca, subtema 4, cuaca, musim, dan iklim. Pembelajaran 5 bersama Ibu Sri Eka Handayani. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pertama, menulis pokok-pokok informasi. Kedua, manfaat bersatu dalam keberagaman kegemaran di sekolah. Ketiga, pengurangan dua pecahan yang sama. Anak-anak ibu masih ingat menulis pokok-pokok informasi. Kemarin kamu telah membaca teks yang berkaitan dengan cuaca, musim, dan iklim. Berdasarkan teks-teks sebelumnya, kamu tentu telah menemukan banyak informasi. Pokok-pokok informasi tersebut dapat kamu tuliskan kembali menjadi sebuah teks yang baru. Sebuah teks tersusun dari paragraf yang mengandung pokok-pokok informasi. Setiap pokok informasi dapat dituangkan dalam satu kalimat utama dalam paragraf. Kalimat utama diperjelas oleh kalimat-kalimat pendukung dengan paragraf yang sama. Setiap paragraf terdiri minimal dari 3 kalimat. Anak-anak ibu, kita menulis pokok informasi dari apa yang diceritakan. Kan kita ingat pembelajaran kemarin yaitu cuaca, musim, dan iklim. Apa pokok informasi yang diceritakan? Seperti misalkan cuaca itu terjadi di daerah tertentu, pada wilayah tertentu, bukan wilayah yang luas, seperti itu ya. Dan banyak yang lain mungkin informasi-informasi yang dapat kita temukan dalam sebuah teks. Anak-anak ibu, bacalah informasi berikut ini. Yuk, kita baca bersama. Musim adalah peristiwa yang terjadi setiap tahun berdasarkan kondisi cuaca dalam waktu dan jarak tertentu. Musim diamati dalam hitungan bulan. Musim terdapat di Indonesia adalah musim penghujan dan musim kemarau. Selain musim penghujan dan kemarau, masih ada lagi jenis-jenis musim lainnya. Misalnya musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Musim semi adalah peralihan dari musim dingin ke musim panas. Musim panas terjadi setelah musim semi. Musim gugur adalah musim peralihan dari musim panas ke musim dingin. Musim dingin terjadi setelah musim gugur. Ini anak-anak ada musim hujan. Anak-anak ibu bisa lihat, atau musim dingin ya. Ada musim panas, ada musim gugur, ada panas, ada gugur, ada dingin, ada semi ya, bunga-bunga bersemi. Itu terjadi, musim-musim seperti itu bukan di Indonesia tapi di negara lain. Kalau Indonesia cuma 2 musim, musim panas dan musim hujan. Jadi kita dapat menemukan informasi yaitunya musim. Musim adalah peristiwa yang terjadi setiap tahun berdasarkan kondisi cuaca dan waktu dan jarak tertentu. Musim itu bukan musim atau jenis-jenis musim, misalnya ada musim semi, musim panas, gugur, dan dingin. Banyak informasi yang kita temukan. Silakan anak ibu cari informasi yang ada di dalam kalimat ini. Selanjutnya, manfaat bersatu dalam keberagaman di sekolah. Anak-anak ibu, kamu telah mempelajari pentingnya bersatu dalam keberagaman. Salah satu sikap yang mencerminkan hal itu adalah mampu bekerja sama dan menjaga persatuan. Jika kita mampu menerapkan sikap tersebut, manfaat yang dapat akan lebih banyak dan lebih menguntungkan. Sebagai contoh, di sekolah akan diadakan pentas seni yang akan dihadiri oleh orang tua siswa. Untuk mengisi acara pentas seni tersebut, dibutuhkan partisipasi siswa sebagai pengisi suara. Kepala sekolah telah membagikan tema-tema kesenian yang akan ditampilkan masing-masing kelas. Jadi kalau kelasnya bersatu,
gurunya atau teman-teman bisa siapa dari kelas itu yang akan mewakili, misalkan bagian kesenian siapa, musiknya siapa, dan lain-lain. Oleh karena itu, setiap kelas harus mempersiapkan kesenian itu sebaik mungkin. Setiap kelas kemudian melakukan pemilihan perwakilan siswa yang mengisi acara sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Ternyata di dalam kelas tersebut beragam bakat yang dimiliki murid. Ketua kelas dapat memilih perwakilan siswa sesuai tema seni yang harus ditampilkannya. Dengan adanya keberagaman bakat, kegemaran yang dimiliki siswa di sekolah itu, pentas seni dapat dilakukan dengan baik. Ini contoh pentas seni untuk semua siswa. Selanjutnya anak-anak ibu, pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama. Kemarin Ibu Sri sudah menjelaskan juga, kalian sudah mempelajari tentang pengurangan 2 pecahan berpenyebut sama. Ayo ingat kembali, pengurangan 2 pecahan penyebut sama dapat dilakukan dengan cara mengurangkan pembilangnya saja. Penyebutnya tetap. Apel Jonas mula-mula. Lihat, Jonas mengambil sebuah apel di kulkas. Jonas memotong apel tersebut menjadi 6 bagian yang sama besar. Jonas memberikan 2 potong apel kepada adiknya dan 1 potong ia makan sendiri. Berapa bagian apel yang tersisa? Jonas 2, adiknya 1. Lihat anak-anak. Pertama ini 6/6. Dia potong menjadi 6 bagian apel. Selanjutnya 3 yang ini dimakannya. Siapa yang memakan? 2 dimakan sama si Jonas, ini dimakan sama Jonas. Yang itu. Yang mana lagi nak? Yang 1 lagi dimakan oleh adiknya Jonas. Adiknya Jonas juga ikut memakan apel itu. Ini adiknya Jonas. Nih, berarti ada berapa apel yang dimakannya? Ada 3 buah. Karena ibu bisa lihat 1, 2, 3. Berarti yang tinggal berapa? 1, 2, 3, 3/6. Jadi 6/6 dikurang 3/6. Ini 3-nya 1, 2, 3 sama dengan 3/6. Semoga anak-anak ibu paham, mengerti ya. Dengan pembelajaran hari ini, ingat kita hanya mengurangkan pembilangnya saja, penyebut tetap sama. Jadi sisa apel Jonas 3/6. Terima kasih. Sekian dari ibu. Kerjakan soal-soal yang diberikan. Tetap semangat walau masih pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, share.